Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, yaitu ada Aulia sama saya sendiri, itu Faisal, tentang tentang exploring client experience psikoanalisis terapi. Ya, terima kasih juga kepada Bu Vina Datina yang telah sebagai dosen pengampu ya, untuk bisa mengizinkan kita mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke, baik, kita langsung saja ya, agar tidak membuang banyak waktu. Silakan untuk pemateri pertama. Baik, terima kasih Faisal. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman klien dalam konseling psikoanalisa atau tadi eh, tentang mengenai client experiments in psychoanalysis. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada materi utamanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seputar tentang psikoanalisa itu tersendiri. Jadi teman-teman seperti kita ketahui bahwa psikoanalisa ini merupakan salah satu aliran psikologi yang pertama kali itu dikembangkan oleh Sigmund Freud pada abad ke-20-an. Nah, jadi psikoanalisis itu menekankan pikiran bawah sadar, pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu, dan juga mekanisme pertahanan untuk dapat memahami kepribadian dari permasalahan kliennya. Di sini fokus utamanya tadi seperti yang sudah saya jelaskan adalah pikiran dari bawah pikiran dari alam bawah sadar si klien. Gitu. Kemudian di sini ada teori iceberg ya teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini ada ego, superego, dan it. Itu tuh adalah salah satu teori dari Sigmund Freud, di mana teori ini tuh menjelaskan tentang metafora yang digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana hanya sebagian kecil dari suatu masalah yang terlihat di permukaan, sedangkan sebagian besar masalah itu tersembunyi di bawah permukaan. Mungkin teman-teman mengerti maksud dari saya ini adalah kita tuh sering melihat permasalahan hanya dari permukaannya saja tanpa kita mengetahui bahwasannya ada hal lain di bawah kendali kita yang tidak kita ketahui gitu yang menyebabkan suatu permasalahan. Seperti itu teman-teman. Dan itu tuh diibaratkan seperti iceberg atau teori gunung es. Di mana di atasnya itu kan hanya ada puncaknya saja yang terlihat di permukaan, sedangkan sebagian besar masanya itu tersembunyi di bawah gitu. Nah, kemudian teori ini itu eh teori iceberg itu merupakan suatu pengingat gitu buat kita kalau kalau kita itu tidak hanya harus fokus untuk yang terjadi atau yang terlihat di permukaannya saja, tapi kita itu harus menggali lebih dalam untuk dapat memahami suatu akar permasalahan dari klien gitu. Nah, kemudian di sini ada komitmen dan durasi. Maksudnya adalah klien yang sudah mau berkomitmen untuk melakukan kegiatan psikoanalisa itu harus berkomitmen untuk melaksanakannya secara intensif dan juga secara berkesinambungan gitu. Jadi karena teori atau teknik ini itu tidak bisa langsung terjadi begitu saja gitu ya, dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi mereka harus bersabar untuk tetap konsisten dalam melakukan sesi. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi ada sedikit kendala. Tadi kita sampai pada komitmen dan durasi. Jadi terapi itu kan difokuskan pada pengalaman masa lalu seorang dan pikiran bawah seseorang gitu dalam melihat permasalahan yang hendak diatasi pada masa kini gitu. Nah, untuk setiap proses terapi itu kan dilakukan secara intensif dan juga berdurasi yang lama. Jadi klien itu harus bisa punya komitmen dan juga kesabaran gitu ya untuk dapat melakukan proses psikoanalisa ini. Kemudian face to face di sini maknanya adalah segala kegiatan terapi itu dilakukan secara dari muka ke muka, dari tatap wajah gitu. Jadi yang pertama, pertemuan tatap muka itu berlangsung disertai dengan analisis. Jadi pertama itu dari terapisnya melakukan analisis kepada klien, kemudian terapisnya nanti akan meminta klien untuk berbaring gitu. Berbaring ini dimaksudkan agar em, terjadinya asosiasi bebas gitu, yang dimana itu tuh merupakan salah satu aturan fundamental dalam teknik psikoanalisis ini tersendiri gitu. Jadi si klien itu dapat bebas menyatakan apapun yang terlintas di pikirannya tanpa ada sensor maupun batasan diri. Nah, itu tuh disebut sebagai suatu aturan fundamental. Nah, kemudian setelah nanti si terapis membiarkan klien untuk berbaring dan melakukan asosiasi bebas, eh, terapis juga tidak terlalu memperhatikan kontak wajah dengan klien karena untuk tidak memprovokasi kontak antara konflik dan produksi internalnya. Nah, kemudian di sini ada produksi verbal. Produksi verbal itu maksudnya klien itu diharuskan untuk memiliki produksi verbal atau
setuju untuk berbicara karena itulah inti daripada terapi psikoanalitik itu tersendiri. Jadi klien itu harus berbicara atau mengungkapkan apa saja yang dialami dan dia permasalahkan dalam dirinya sendiri gitu agar nanti si terapisnya itu mengerti apa yang dialami oleh si klien tersebut gitu. Kemudian di sini ada perubahan radikal, maksudnya dalam melaksanakan teknik psikoanalisis ini, klien tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang radikal atau secara besar-besaran. Misalnya, bercerai atau resign atau perubahan-perubahan yang dapat mengganggu proses terapi gitu. Jadi kan kalau misalnya kita sekarang sedang terapi gitu, terus kita melakukan perubahan seperti bercerai atau resign, tentunya kan itu akan membuat dinamika gitu dalam hidup kita. Makanya tidak diperkenankan dalam terapi itu melakukan perubahan-perubahan yang bisa saja nanti akan mengganggu kepercayaan dan pengulangan report pada saat terapi gitu. Dan bisa juga dapat melemahkan mekanisme pertahanan. Misalnya si klien itu kan karena ada permasalahan yang besar menjadi cemas gitu dan juga membuat dia tidak menjadi berkomitmen untuk menjalankan terapi. Seperti itu. Nah, apakah psikoanalisis itu sama dengan psikodinamik? Psikodinamik itu adalah bentuk sederhana daripada psikoanalisa. Jadi karena psikodinamik itu sudah dibarengi oleh teori-teori lainnya, jadi dapat mengatasi suatu permasalahan klien secara lebih dinamis dan juga lebih sederhana. Seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya psikoanalisis ini harus membuat klien itu menjadi mengerti gitu apa apa yang dipermasalahkan oleh dirinya dan juga dia dapat mempelajari lingkungan yang lebih positif gitu. Jadi dia dapat mengidentifikasi dan juga mengurangi mekanisme pertahanan diri yang kurang sehat gitu. Nah, dalam teknik ini terdapat 6 teknik dasar dalam psikoanalitik, yaitu yang pertama mempertahankan kerangka analitik, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara jelasnya mengenai teknik-teknik yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah teknik mempertahankan kerangka analitik. Maksud dari teknik itu adalah kerangka kerja yang konsisten penting untuk keberhasilan terapi. Maksudnya ini tuh kerangka atau sesuatu hal yang fundamental gitu ya, yang membuat si terapi ini berjalan secara baik gitu. Yang pertama terbagi menjadi 3, ada anonimitas relatif analisis, yaitu berarti klien itu fokus pada diri sendirinya dan tidak terpengaruh atau terprovokasi informasi dari terapis. Di mana maksudnya klien itu bebas untuk menyatakan segala hal tanpa terbebani oleh si terapisnya gitu. Jadi si terapis ini membebaskan kliennya untuk berasosiasi secara bebas. Nah, jadi terapis itu berusaha untuk tetap objektif, tidak memihak, terus menahan diri untuk mengungkapkan pendapat, menjaga batasan profesional, kemudian memahami kontratransferensi juga kalau misalnya ada humor gitu, lebih hati-hati lagi. Jadi terapis ini bagaimana caranya untuk membentuk rasa aman dan juga stabilitas pada klien gitu. Nah, kemudian yang kedua ada keteraturan dan konsistensi pertemuan, yaitu maksudnya terapi itu berlangsung pada durasi yang sama dan teratur. Jadi kita tahu teman-teman kalau misalnya kita melakukan segala hal yang tidak teratur, itu pasti kita tidak akan menjadi orang yang berkomitmen gitu. Maka dari itu terapi ini harus didasari pada keteraturan dan juga komitmen. Nah, kemudian yang ketiga memulai dan mengakhiri sesi tepat waktu. Ini tuh jadi sesuai dengan kebutuhan dari si klien itu tersendiri gitu ya. Jadi nah kerangka analitik ini diibaratkan itu atau dianalogikan sebagai kita memberi makan pada bayi yang baru lahir atau yang ya bayi yang bayi masih balita gitu kan kita secara terus-menerus memberikan makanan kepada mereka yang akhirnya nantinya mereka itu akan berkembang gitu ya secara emosionalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada asosiasi bebas. Ini tidak kalah penting dengan teknik analitik yang pertama tadi, di mana teknik itu berperan utama dalam terapi psikoanalitik sebagai kunci untuk mempertahankan kerangka analitiknya. Asosiasi bebas membantu klien untuk mengungkapkan pikiran dan pikiran mereka secara bebas tanpa adanya sensor. Jadi seperti saya sudah sebutkan, bahwasannya asosiasi bebas itu merupakan aturan fundamental yang harus ada dalam teknik psikoanalisis, di mana klien itu bebas mengungkapkan apa saja yang ada di bawah pikirannya, mau secara sadar maupun tidak sadar gitu. Jadi kan terkadang kita terbatasi oleh yang namanya malu gitu, kalau misalnya mengungkapkan suatu hal secara jujur gitu. Nah, dengan asosiasi bebas ini, klien itu bebas untuk mengungkapkan pikiran mereka tanpa adanya
halangan-halangan atau hambatan gitu. Jadi tugas terapis itu hanya untuk menafsirkan atas paham klien dalam hidupnya gitu dan juga membimbing mereka untuk meningkatkan pengetahuan tentang dinamika yang membatasinya gitu, mendasarinya. Terus terapis juga bukan hanya untuk sebagai pendengar, melainkan untuk sebagai pencari makna yang terselubung di dalam setiap asosiasi bebas yang diungkapkan oleh si klien gitu. Kita tahu kalau misalnya segala yang diungkapkan oleh klien itu bebas dan tidak terstruktur, namun tetap saja yang diungkapkan itu adalah suatu hal yang penting. Seperti itu. Nah, teknik asosiasi bebas itu juga disebut sebagai mendengarkan dengan telinga ketiga atau kita mendengarkan klien itu secara sepenuhnya gitu. Jadi klien didorong untuk mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran mereka tanpa adanya hambatan. Kemudian terapis itu hanya bertugas untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan juga tidak menyela, tidak mengintervensi. Dan yang ketiga, asosiasi bebas itu membantu untuk agar klien dapat mengakses pikiran dan perasaan di bawah sadar mereka gitu. Kemudian teknik yang ketiga itu ada interpretasi. Kita tahu interpretasi itu artinya adalah penafsiran. Penafsiran di sini itu merupakan proses di mana analisis menunjukkan, menjelaskan dan bahkan menginstruksikan klien tentang makna perilaku terwujud dalam mimpi, asosiasi bebas, penolakan dalam hubungan terapeutik. Maksudnya kan tadi sudah ada beberapa teknik yang disebutkan. Jadi di sini itu si terapis bertugas untuk melakukan penilaian psikoanalisis kepada klien gitu, di mana mereka itu memberitahukan bahwasannya ada faktor-faktor yang dari masa lalu itu mendukung kontribusi kesulitan klien pada masa kini gitu. Jadi mereka memberikan suatu interpretasi atau gambaran ya, pengertian, penafsiran bahwasannya apa yang terjadi di masa lalu itu membentuk kamu yang ada di masa ini gitu. Kemudian interpretasi juga digunakan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menerjemahkan materi yang sudah klien berikan gitu. Jadi kita sebagai terapis misalnya nanti melakukan interpretasi yang tepat agar si klien itu dapat mengerti gitu. Oh, ternyata yang membuat saya seperti ini itu ada hal-hal yang mendasarinya gitu di sebelumnya. Nah, kemudian tapi harus diperhatikan bahwa di dalam interpretasi ini harus memperhatikan juga kesiapan dari klien untuk mempertimbangkannya gitu. Jadi kita jangan dulu memberikan interpretasi pada klien jikalau mereka dirasa belum siap untuk mendengarkannya. Nah, kemudian psikoanalis juga harus menyajikan fenomena tersebut saat mendekati kesadaran gitu. Kan pada saat masanya si klien ini berada di bawah sadarnya gitu. Nah, interpretasi ini dilakukan pada saat klien sudah mendekati rasa kesadarannya gitu. Jangan jangan sampai dilakukan pada saat si klien belum sadar. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada analisis mimpi. Analisis mimpi itu merupakan prosedur penting untuk mengungkapkan materi yang tidak disadari dan memberikan klien wawasan tentang beberapa area masalah yang belum terselesaikan. Nah, kita tahu bahwa mimpi itu berada di bawah sadar ya, di alam bawah sadar. Biasanya mimpi itu juga tidak kita atur gitu ya, teman-teman. Jadi mereka itu berjalan dengan sendirinya. Nah, jadi si mimpi itu merupakan jalan utama menuju alam bawah sadar. Karena di dalam mimpi itu terdapat kebutuhan, ketakutan yang dirasakan oleh seseorang. Nah, kita itu sering kali misalnya kita memimpikan suatu hal yang buruk gitu, yang dimana secara tidak sadar kita sedang memikirkan hal itu. Begitu juga dengan analisis mimpi. Jadi karena tadi mimpi itu kan dianggap sebagai jendela menuju alam sadar. Jadi terapis itu hanya membantu pasien untuk memahami makna mimpi mereka gitu. Terus analisis mimpi juga dapat membantu pasien untuk mengidentifikasi konflik dan masalah alam bawah sadar mereka. Seperti itu. Kemudian proses mimpi juga terpendam, kan asalnya terpendam gitu. Nah, diubah bagaimana caranya menjadi suatu proses mengancam saat terjadinya kerja mimpi. Gitu. Jadi klien itu dapat mengasosiasikan secara bebas mimpinya dengan tujuan untuk mengungkapkan makna-makna yang terpendam. Seperti itu. Kemudian di sini ada analisis dan interpretasi perlawanan atau disebut dengan resistensi. Adalah segala sesuatu yang menghambat kemajuan terapi dan mencegah klien menghasilkan materi yang sebelumnya tidak disadari. Nah, kita tahu teman-teman dalam melakukan terapi itu pasti klien sempat mengalami yang namanya self-defense mechanism atau mereka melakukan penolakan terhadap dirinya gitu, bahwasanya aku tidak harus mengungkapkan ini gitu kan, atau memberikan batasan-batasan pada diri kita. Nah, tugas dari analisis ini itu adalah kita menghilangkan batasan-batasan tersebut dan juga menghilangkan self defense mechanism yang dapat
buruk gitu ya untuk si klien. Karena kita tahu kan, pertahanan diri itu ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Nah, di mana ini itu untuk mencegah tadi, kemajuan terapi gitu, menghambat kemajuan terapi. Pokoknya hal-hal yang dapat menghambat kemajuan terapi itu dihilangkan, seperti itu. Kemudian di sini juga membantu klien untuk menyadari alasan penolakan sehingga mereka dapat mengatasinya. Setelah klien mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya dia tolak gitu kan, akhirnya mereka dapat mengatasi. Jadi, eee, analisis resistensi itu upaya pasien untuk menghindari atau menyabotase proses terapi. Jadi kan, kita harus menghindari hambatan-hambatan atau patogen yang dapat menghambat dari proses terapi kita tersendiri gitu. Resistensi itu dapat manifesti dalam berbagai cara, misalnya ada yang terlambat datang ke sesi pertemuan, atau lupa tentang janji temu, atau tidak berbicara secara terbuka. Itu tuh kan merupakan suatu bentuk self defense mechanism. Makanya harus dikurangi dengan perlawanan ini, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini tadi sudah saya jawab ya, does self mechanism is bad? Gak selalu buruk, namun kalau misalnya dilakukan oleh klien yang sedang melakukan terapi, itu dapat saja menjadi buruk gitu, di mana mereka melakukan penolakan-penolakan untuk tidak mengungkapkan permasalahannya secara gamblang gitu, secara jelas. Kemudian yang terakhir di sini ada analisis dan interpretasi transferensi. Di sini itu adalah manifestinya memberikan klien kesempatan untuk mengalami kembali berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak dapat diakses. Jadi transferensi itu di mana proses pasien itu mengalihkan perasaan dan pikiran mereka terhadap orang penting dalam mereka ke terapis. Jadi mereka itu kan asalnya mengalami perasaan yang sebelumnya tidak dapat diakses, kemudian datangnya terapis ini untuk mengalihkan gitu ya perasaan mereka yang sebelumnya tidak tersampaikan. Analisis transferensi juga dapat membantu pasien untuk memahami pola hubungan mereka dengan orang lain. Dan juga yang terakhir, terapis itu membantu pasien atau klien itu dengan melakukan transferensi mereka dan mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Nah, jadi itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai teknik-teknik yang ada dalam psikoanalisa. Namun harus dipahami bahwasannya tidak semua terapis itu harus menggunakan teknik ini gitu, didasarkan pada kebutuhan dari si klien itu tersendiri dan terapis juga mungkin memiliki pendekatan yang berbeda gitu terhadap, terapinya. Mereka mungkin fokus pada teknik, asosiasi mimpi atau teknik-teknik yang lain, seperti itu. Semoga dapat dipahami, saya kembalikan kepada Faisal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Boleh di Oke, yang selanjutnya itu secara prinsip psikoanalisa, yaitu tentang konsultasi, yaitu tentang proses yang ada dalam aspek terapeutik. Maksud dari terapeutik adalah menurut Darmayanti tahun 2008 itu suatu hal yang diarahkan kepada proses dalam memfasilitasi penyembuhan pasien, sehingga komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang dilakukan secara terencana dan dilakukan untuk membantu proses penyembuhan pasien. Nah, jadi konsultasi ini adalah bentuk sebuah komunikasi yang dilakukan oleh antara terapis dan juga klien. Nah, sedangkan dalam pendidikan itu berfungsi sebagai mengutamakan pengembangan yang ada dalam diri individu dan membantu mereka mengatasi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya itu tentang kesenangan. Nah, jadi kesenangan, salah satu tujuan di utama konseling adalah kesenangannya. Maksud dari kesenangan itu bukan senang senang menghadapi masalah gitu. Oh, kok senang gitu kan, sering banget masalah, bukan sih. Maksud dari kesenangan itu adalah yaitu dapat mengeluarkan emosi yang berada dalam dirinya dengan bebas, lalu mengeksplor pikir-pikiran yang memecahkan masalah yang dialaminya, yaitu bisa memahami diri sendiri, mengidentifikasi menjadi pemicu yang membuat dirinya tidak bahagia. Oke, selanjutnya yaitu ada realitas. Menentukan apa yang dilakukan pada saat ini tanpa melibatkan masa lalu dengan menekankan tanggung jawab. Nah, maksudnya itu dengan menentukan apa yang dilakukan pada saat ini tanpa dengan menekan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan keinginan untuk terus berkembang. Nah, ada 3R, maksudnya 3R yaitu yang pertama responsibility, yang berarti bertanggung jawab pada penuh atas dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain. Yang kedua realita, yaitu tentang sebuah tantangan
yang ada dalam dunia nyata untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Yang terakhir theory adalah kenyataan yang bukti sebuah tantangan untuk kebutuhan kehidupannya. Next. Nah, hubungan klien dan konselor dalam konseling psikanalisa itu terkait dengan yang pertama aliansi atau kerjasama. Nah, pasti akan dalam klien dalam konseling pasti ada hubungan kerjasama ya antara dari klien dan juga konselor tersebut. Yang dimana si klien itu kerjasamanya dalam bentuk dia menceritakan semua masalahnya dengan serinci-rincinya dan juga sebenar-benarnya. Yang dimana konselor juga atau si terapis juga bisa mengerti dengan apa yang terjadi pada kondisi tersebut. Nah, ada yang selanjutnya itu transferensi, itu melibatkan pengalaman masa lalu di masa kini secara tidak sadar. Nah, penyelesaiannya dicapai dapat mengulangi penafsiran dan dengan mengeksplorasi bentuk-bentuk perlawanan. Ini menghasilkan resolusi pola lama dan memungkinkan klien membuat pilihan barunya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Aul ya. Nah, jadi terkadang kan pada masa-masa kita ini kan terkadang ada apa ya? Eh kayak bukan hubungan sih, tapi kayak kaitan lah dengan masa lalu kan. Kayak masa lalu kan, oh dulu tuh pernah ngalamin kayak gini nih gitu kan. Dulu tuh mungkin kayak rasa percaya diri dulu kan tidak percaya diri, sedang sekarang mulai percaya diri kan pasti ada apa sih bayang-bayang dari masa lalu lah gitu kan. Yang perlu kita lawan dan juga membuat pilihan baru gitu. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada kontransferensi, yaitu melibatkan respon emosional terapis terhadap klien. Nah, menurut Hayes pada 2004, yaitu mengacu pada kontransferensi sebagai reaksi terapis terhadap klien yang didasarkan pada konflik yang belum terselesaikan. Nah, yang penting adalah terapis memantau perasaan mereka selama terapi. Nah, di sini tuh maksudnya itu ada klien, ada seorang terapis yang terkadang kan nggak terapis juga kan nggak semuanya apa ya nggak semuanya bisa mengatasi masalahnya sendiri kan pasti ada sebuah trigger yang dimana mereka bisa ke-trigger gitu tentang masalah-masalahnya yang belum terselesaikan yang terkadang dari klien tersebut gitu ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaiannya. Baik, jika nanti ada pertanyaan silakan tanyakan saja. Begitu. Itu saja presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faisal.